Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini kita serahkan kepada semesta apa yang akan kita bacakan kali ini. Siapa tahu memang akan ada pesan dari semesta untuk pembacaan tarot kita kali ini. Oke, kita mulai saja. Okay, Three of Cup, Judgment, The Hangman, kemudian The World. Kalau kalian di sini belum menikah dengan seseorang, maka aku lihat di sini memang hubungan kamu dengan dia itu berjalan dengan singkat, cepat, ya. Cepat berakhir dan sangat singkat waktunya, dan ini juga kalau aku lihat terjadi pengakhiran hubungan kalian ini karena memang ada suatu hal-hal yang memang tertunda, mungkin seperti lamaran atau pernikahan yang tertunda, atau apa janji-janji yang pernah sudah kalian buat dan itu tertunda, aku lihat di sini. Dan ini juga mewakili karena memang ada seseorang yang mencoba menyabotase atau ada seseorang yang menyabotase hubungan kalian. Ada pihak ketiga yang menyebarkan rumor atau gosip sehingga merusak hubungan kalian. Dia berusaha, berupaya untuk merusak hubungan kalian. Orang ini orang yang bersikap sopan di luar ya, tapi sebenarnya dia ini sambil diam-diam mencoba untuk merayu si dia, pasanganmu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dari pihak pasangan ya, yang menghadirkan pihak ketiga atau pihak ketiga merayu pasanganmu. Aku melihat bahwa saat ini dia menunda memilih hubungan karena memang karena adanya keraguan dalam diri dia. Saat ini aku lihat di sini dia kayak sulit untuk memutuskan hubungan ya, mau dilanjutkan atau dihentikan, karena memang aku lihat di sini dia itu kayak terpengaruh dengan omongan-omong mungkin pihak ketiga ya. Tapi herannya dia walaupun kayak mendapatkan isu-isu atau gosip atau omongan-omongan dari pihak ketiga gitu, dia tidak mencari bukti yang nyata sebelum memberikan penilaian ya. Dia ikut aja dengan tuduhan-tuduhan palsu, fitnah-fitnah dari pihak ketiga itu ya. Bahkan aku lihat di sini mungkin dia sampai menghakimi, akhirnya menyebabkan masalah, kegagalan di hubungan kalian. Dan bahkan aku lihat di sini mungkin ini sering sekali terjadi atau berulang kali terjadi, dan dia tidak pernah belajar dari masa lalu. Ya, dia bolak-balik sering dihasut dengan pihak ketiganya, tapi dia tidak pernah mau belajar dari masa lalu. Gara-gara dihasutnya ya hubungan kalian jadinya hancur. Memang kalau aku lihat kalian perlu untuk lebih dekat sih ya, mungkin karena ada yang LDR juga di sini ya, sehingga butuh untuk lebih dekat agar kalian itu bisa mempertimbangkan, saling belajar satu sama lain dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian ada The Hangman di sini, entah ini perasaan kamu atau pemikiran kamu, atau justru malah sebaliknya ini perasaan dia atau pemikiran dia, bahwa saat ini tuh kayak ada yang merasa sudah terlalu banyak berkorban, sudah terlalu banyak effort yang yang dilakukan di hubungan ini, tapi kayak justru malah lebih juga membutuhkan kesabaran yang lebih banyak ya, menunggu waktu yang tepat untuk membuat hubungan kalian jadinya sukses gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang
kalian merasa bahwa tidak masalah seberapa banyak usaha romantis, usaha harmonis kalian untuk membuat hubungan ini membaik ya, bisa berkomunikasi dengan baik atau bahkan membuat hubungan kalian langgeng. Tapi ternyata kalau misalkan salah satu dari pihak kalian belum siap untuk membuat hubungan ini jadi langgeng atau berkomunikasi dengan intens, maka ya belum akan terjadi ya. Jadi aku lihat di sini entah ini kamu atau dia, daripada merasa terburu-buru harus menekan suatu hubungan untuk segera berkembang, lebih baik menggunakan waktu senggangnya kalian ini atau berpisahnya kalian ini untuk mengamati bagaimana perspektif satu sama lain dan melihat perubahan atau perkembangan dari diri masing-masing kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini lebih mementingkan apa ya? Lebih mementingkan kebutuhan diri dulu aja deh gitu ya. Ya kalau aku lihat di sini, dan memang hubungan kalian ini nampaknya memang butuh pengorbanan yang mungkin penting dalam hubungan ya untuk masa depan kalian ya, bahkan mungkin perlu bantuan juga ya untuk menguji komitmen kalian di sini ya, karena kalau aku lihat di salah satu pihak di antara kalian ini memang sebenarnya belum siap untuk berkomitmen. Ada the world ya, tapi sejujurnya di sini entah ini kamu atau dia merasa bahwa kalian itu ingin sekali memiliki hubungan yang langgeng gitu loh, sampai adanya pernikahan ya, pertunangan atau pernikahan, atau bahkan sampai memiliki anak. Intinya kayak pengen memiliki hubungan yang lebih kuat, lebih intim, lebih intens, yang sehat gitu loh. Entah ini kamu atau dia ya. Bahkan karena di sini ada yang LDR tuh, kayaknya sih dia ini itu ingin sekali untuk mendatangi kamu secara fisik untuk lebih dekat dengan kamu, memahami kamu ya, lebih intim dengan kamu. Aku lihat di sini. Jadi kalau aku rasa ya, ini the hangman dan the world ini energi dari si dia ya. Jadi ini energi dia sebenarnya ya, dia yang sebenarnya belum siap. Kemudian juga dialah yang sebenarnya menginginkan hubungan ini ada apa ya, kelanggengan gitu ya. Cuman memang dia belum siap. Kemudian ada Knight Coin. Nah, apalagi di sini dia kan orangnya gila kerja. Aku lihat di sini ya, orangnya gila kerja, orangnya mandiri, independen, kuat, keras kepala. Bahkan dia ini orang yang nggak suka mengambil resiko dalam segala apapun, dalam romansa atau karir ya. Terus juga orang yang tidak gampang menunjukkan perasaan dia sebenarnya, sehingga mungkin sering membuat salah paham. Terus itu juga mungkin ketika kamu bersama dia tuh kayak nggak ada romantisnya. Apa ya, kamu menjalani hubungan dengan dia tuh kayak flat gitu aja loh ya, nggak ada hal-hal yang mendebarkan gitu ya, karena mungkin orangnya terlalu cuek. Terus itu juga lebih memperdulikan karir ya, orangnya juga keras kepala, orangnya sulit untuk bisa diganggu gugat kalau misalkan dia sudah punya keyakinan atau prinsip seperti itu. Terus apalagi nih, ada Knight of Sword. Kalau memang aku lihat juga di sini Knight of Sword, berarti kan memang dikonfirmasi banget ya bahwa memang ada suatu kegagalan di hubungan kalian dalam memanfaatkan perubahan atau peluang yang ada gitu loh. Karena selalu kayak menunda-nunda untuk melakukan perubahan, padahal ada kesempatan untuk berubah tapi itu nggak diambil gitu loh. Kayak menunggu nanti kayak gitu, sehingga ya telat gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini memang, kalau aku lihat di sini dia itu memang belum siap untuk bisa
berkomitmen ya, kuat banget energinya, belum bisa berkomitmen. Orangnya memang punya sifat yang kasar, berbahaya, agresif, mendominasi, manipulatif, sehingga dia ini orang yang apa ya, selalu membuat onar, sehingga kamu dan dia merasa kayak mungkin kalau udah nggak cocok atau selalu merasa ada pertengkaran, ada aja perselisihan tuh udah gampang banget meninggalkan atau gampang sekali mengakhiri hubungan ya. Bukannya cari solusi bagaimana untuk memperbaiki hubungan, tapi justru malah di sini dia langsung berkata kita berakhir, kita selesai gitu loh. Aku lihat ya. Dan kalau aku lihat juga mungkin akhir-akhir ini dia sedang mengalami krisis keuangan, atau mungkin dia sempat kehilangan pekerjaannya, atau lagi baru-barunya bangkrut gitu ya. Akhir-akhir ini dia bangkrut seperti itu. Intinya ada masalah secara finansial, dan saat ini dia sedang mencoba untuk memulai kembali atau mencari bantuan ya agar bisa bangkit secara finansial. Terus juga aku lihat di sini memang aku lihat ini mungkin kamu berhasil menaklukkan tantangan di masa lalu, karena kalau aku lihat di sini kamu ingin melakukan perbaikan dan peningkatan koneksi secara bertahap ya. Mungkin bisa jadi juga gini, kamu itu ingin bertahap untuk memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan diri sih, lebih tepatnya ya, kepercayaan dirimu untuk bisa memiliki hubungan yang lebih intim, lebih kuat gitu ya. Dan kamu memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang memang sudah tidak sehat lagi bagimu. Terus itu juga mungkin juga kamu berdealing dengan seseorang yang suka sekali menimbulkan skandal ya, punya masalah besar. Terus itu juga aku melihat di sini, bahkan aku melihat di sini kamu lebih ingin mengubah hidup kamu menjadi lebih baik ya, dan merasa lebih menerima untuk peluang-peluang cinta baru di sekitar kamu ya, menerima orang-orang yang ingin berkenalan dengan kamu, menerima romansa-romansa baru ya, seperti itu. Nah, sedangkan dia, apa yang dia rasakan sekarang, dia malah sekarang kayak ada suatu pergumulan secara emosional tentang pilihan yang perlu dia buat ya, tentang dia harus maju atau mundur. Ya, seperti itu yang aku lihat di sini. Dia bimbang ya, dia merasa kayak terbebani, dia merasa kayak ada rasa ketakutan atau kecemasan secara emosional, sehingga dia kayak menjauhkan diri dari kamu. Bahkan kalaupun ada masalah di hubungan kalian, dia justru malah menghindar, dia justru malah menutup masalah ini dan tidak mau mengatasinya. Sehingga aku lihat di sini ya, dia kayak kabur gitu aja gitu ya, tidak menyelesaikan masalah di antara kalian. Sehingga menimbulkan mungkin permusuhan, rasa jengkel ke kamu, kesel ya. Dan aku lihat di sini kamu lebih memilih untuk berdamai dengan realitas situasi yang telah terjadi ya di antara kamu dengan dia. Kamu nggak mau mempersulit ya keadaan, kamu nggak mau ngeribetin hidupmu cuman gara-gara mikirin dia atau ngurusin dia gitu ya. Nah, justru malah sikap kamu yang seperti ini yang membuat dia jadi semakin merasa takut, semakin merasa tidak enak, merasa bersalah, merasa bimbang gitu, harus berbuat apa gitu loh. Kamu tidak menunjukkan amarahmu, kamu tidak menunjukkan penerimaanmu gitu loh ya, sehingga dia bingung mau maju salah, mundur salah, mau gimana aku harus berbuat gitu loh ya. Aku lihat di sini dia jadi bingung dalam mengambil sikap atau bertindak. Oke, kira-kira apa yang akan dia lakukan selanjutnya dengan situasi ini? Apakah dia memang akan terus-terusan bimbang seperti ini? Apa tindakan selanjutnya yang akan dia ambil dengan situasi ini?
penyesalan, tangis ya. Ketika saat ini dia bingung, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak menunjukkan amarahmu, kamu nggak menunjukkan kebucinanmu, kamu nggak menunjukkan penerimaanmu. Sekarang kamu diam, kamu masa bodoh, kamu tidak peduli dia mau ngapain juga terserah, kamu nggak mau cari masalah juga sama dia, tidak mau memperbesar masalah, dan tidak mau juga mengungkit-ungkit yang sudah terjadi, kamu sudah lelah. Nah, di sini justru dia malah semakin merasa bersalah. Three of Swords reverse. Ya, jadi dia merasa bersalah, dia merasa nggak enak sama kamu. Akhirnya apa? Dia hanya bisa menangis, meratapi, dan menginginkan untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia ingin kembali lagi dengan kamu, union kembali dengan kamu. Ya. Kemudian aku lihat di sini kayak entah ini kamu atau dia ya, energinya kayak lebih memilih untuk fokus dulu deh dengan keuangan, dengan karir, dengan pekerjaan, sehingga kayak udah apatis ya dengan percintaan, lagi nggak ngefokusin dulu deh dengan cinta-cintaan, energiku sudah habis dengan mikirin karir, keuangan, fokus dengan karir, keuangan, udah capek dengan drama-drama cinta seperti itu. Ya, bisa ini kamu lebih memilih fokus dengan karir, menghabiskan energimu ya dengan karir, keuanganmu, dan ya aku lihat di sini kamu apatis banget tentang cinta ya. Kalau ada orang baru ya di welcomein, nggak cocok ya diudahin, dia nggak ngelakuin apa-apa ya sudah, mau diapain gitu ya. Yang penting hidupmu sekarang tenang, keuangan ada, karir oke, masih bisa bekerja, sibuk dengan pekerjaan gitu. Jadi nggak apa ya, nggak pusing dengan cinta-cintaan. Aku lihat di sini kamu ya. Tuh bahkan di sini ada Knight of Pentacles, dia Knight of Pentacles, kamu juga Knight of Pentacles ya. Ya udah, sibuk sama kerjaan masing-masing. Aku lihat di sini dia pun sibuk dengan kerjaan dia masing-masing, kamu pun sibuk dengan pekerjaan masing-masing, karena kamu melihat juga kamu nggak mau ngambil resiko juga dengan karirmu ya. Selagi sekarang masih oke-oke aja ya, kamu nikmati, kamu perjuangkan gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini ya, dia memang ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, tapi situasinya kayaknya harus memungkinkan dia lebih ke fokus ke karir, materi dulu ya, karir ke materi dulu. Dan dia merasa bahwa hubungan ini masih beresiko ya, mungkin kamu masih marah sama dia, atau kamu masih belum bisa memutuskan hubungan ini mau dilanjutin sama dia atau enggak, kayak gitu kan. Dia ngerasa hubungan ini masih beresiko, apalagi di sini kamu masih marah karena dia dulu pernah selingkuhin kamu dan ketahuan oleh kamu. Dia nggak bisa memberikan kejelasan ke kamu, dia tidak bisa memberikan pernyataan yang sesuai dengan apa yang kamu mau ya, karena ada rasa bersalah dari dia mengkhianati kamu, dan sikap kamu mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan dia itu keputusan dari kamu sendiri. Tapi aku lihat di sini dia tidak rela, dia tidak mau melepas kamu begitu saja. Dia masih akan tetap menggenggam kamu, dia masih tetap akan bertahan dengan hubungan ini. Kalau misalkan kamu pergi ya udah, dia akan memberikan ruang dan waktu untukmu berpisah dulu dengan dia, tapi bukan berarti dia melepas kamu. Karena di sini ada justice-nya reverse. Ya, dia nggak rela kalau kamu pergi meninggalkan dia. Ya, dan bahkan di sini dia merasa kayak tindakanmu meninggalkan dia itu bukan suatu keputusan yang adil bagi dia, untuk dia gitu ya. Itu bukan keputusan yang tepat untuk dia. Jadi tindakanmu meninggalkan dia itu kayak dia merasa marah, kesel, cuman ya dia tahu diri kamu seperti ini ya gara-gara perspektif kamu itu sudah menganggap dia tukang selingkuh gitu kan, sudah mengkhianati kamu. Jadi ya udah, kalau saat ini kamu lagi marah, biarkan kamu marah dulu, aku fokus dengan karirku, dengan pekerjaanku, aku juga nggak akan ganggu kamu selagi kamu lagi marah kayak gitu. Tapi tenang aja, aku akan tetap kembali lagi sama kamu. Three of Swords ya, dia akan tetap kembali lagi dengan kamu. Kapan? Bisa jadi 3 bulan lagi paling cepat, atau bisa jadi 3 minggu, bisa jadi juga di tanggal 3, di tanggal 12, di tanggal 21, atau di tanggal 30 di bulan depan. Jadi sewaktu-waktu sih lebih tepatnya ya, sewaktu-waktu kalau aku lihat di sini Three of Swords. Ya, sewaktu-waktu dia akan datang, tapi ya mungkin
nggak cepet-cepet banget juga dia datang ya, karena kalau aku lihat di sini butuh persiapannya banyak dia, apalagi yang berurusan dengan keuangan di sini. Mungkin ya itu paling cepat 3 bulan mungkin ya, seperti itu. Jadi inilah keadaannya ya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dia masih akan tetap mengganggu hidupmu. Dia masih ada keinginan untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja. Oh, energi paling kuat di sini ada Libra. Ya, ada Libra. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, yang berhubungan dengan hubungan kalian, tempat yang kalian sering datangi, atau hewan peliharaan atau apapun gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.